Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Ya, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk memberikan salam kepada kanan kiri, depan belakang kita. Sambil kita katakan, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sebuah sukacita besar Bapak dan Ibu ketika Tuhan mengizinkan kita untuk bersekutu bersama di rumahnya pada pagi hari ini. Untuk memuji, memuliakan Allah kita yang hebat, Allah kita yang dahsyat, Allah yang telah memberikan janji keselamatan bagi kita melalui Mesias. Untuk itu Bapak dan Ibu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Kita datang ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Saya mengundang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Sungguh besar Bapak dan Ibu anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan semakin hari semakin bertambah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Itu semua karena anugerah-Nya. Kita angkat pujian kita. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup Tuhan dalam segala kelimpahan. Segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Betul Bapak, sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Semakin hari Tuhan, bahkan semakin bertambah Tuhan. Kita katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Kami layak Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan. Melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Bersama-sama. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu,
kita menenangkan hati serta pikiran kita. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Berlimpah kasih setia yang telah Engkau berikan bagi kami. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan, kami anak-anak-Mu telah berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu di sorga. Kami bersyukur atas kesempatan yang indah yang Tuhan telah izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Bapa. Untuk kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini. Kami mohon sertai ibadah kami, Bapa. Urapi kami dengan Roh-Mu, agar ibadah kami di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Jemaat-Mu semakin diberkati, jemaat-Mu semakin dikuatkan. Kami mohon Tuhan, sertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, Bapa, agar ibadah kami boleh layak dan boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Allah yang pertama bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 12 ayat 1-9. Saya mengajak kita untuk membaca firman ini secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Kemudian di ayat 9 nanti kita akan baca secara bersama-sama. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang. Bibir kami menyongkong kami. Siapakah Tuhan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Bersama-sama, orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebisukan muncul di antara anak-anak manusia. Baik Bapak dan Ibu, tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini Bapak dan Ibu, selain kuasa dari Allah kita. Allah sanggup mengubah kehidupan kita. Kita angkat pujian kita, kuasa-Mu terlebih besar. Terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
setia Tuhan bersama kami. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan sanggup mengubah kehidupan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Amin Tuhan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setiap kita adalah manusia yang berdosa di hadapan Tuhan, baik terhadap sesama kita dan terlebih-lebih terhadap Tuhan kita yang Maha Kuasa. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya mengajak kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertatah di atas kerajaan sorga, kami menyadari dan kami mengakui Bapa, bahwa kami adalah orang-orang yang penuh dosa Tuhan. Baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami Bapa. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak kami sengaja Tuhan. Kami sering menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami sering berjalan tidak seturut dengan kehendak-Mu di surga. Dan kami juga sering menutupi segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu Tuhan. Padahal kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih Bapa. Namun kerap kali kami lari dari hadirat-Mu, sehingga ketika Engkau memanggil kami Bapa, kami justru tidak mendengarnya karena dosa-dosa yang telah kami perbuat, menghalangi hadirat-Mu masuk dalam kehidupan kami Bapa. Kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami Bapa, dan ubahlah hidup kami menjadi baru seturut kehendak-Mu di surga. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Percaya janji-Mu ajaib, Kami percaya Tuhan, terukir dalam kehidupanku. amin Tuhan. Kami berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Amin Tuhan, ku percaya. Janji-Mu ajaib, terukir dalam
menderita pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua bagi kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 8 ayat 27 sampai dengan 30. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitaran Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, masih ada sukacita pada pagi hari ini? Masih ingin bersorak-sorai untuk Tuhan pada pagi hari ini? Kok kayaknya kurang semangat? Masih ada sukacita Bapak dan Ibu? Ya, Allah kita adalah jalan kebenaran dan kehidupan Bapak dan Ibu. Tak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah tanpa melalui Dia. Kita angkat pujian kita. Aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Lambaikan tanganmu Bapak dan Ibu. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Bapak dan Ibu, nama Yesus adalah menara yang kuat, kota benteng yang teguh. Nama Yesus mampu mengalahkan musuh-musuh kita. Ada amin Bapak dan Ibu? Amin. Kita katakan bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju Bapak dan Ibu. Maju, nyatakan pesannya. Kita buat iblis sebentar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus.
lagi nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Sekarang diberikan kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Kiranya pemberian kita sepadan dengan kemampuan dan berkat yang telah kita terima. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode yang ada pada layar monitor atau mentransfer ke nomor rekening BNI 46 dengan nomor 0157376193 atas nama BNKP Jemaat Jakarta. Dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Marilah menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan dari Dikaulah asalnya. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan jiwa, raga, dan kehidupan. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Tuhan, inilah persembahan kami antarkan dengan tulus. Kami mohon, kuduskanlah persembahan dari umat-Mu. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas pertolongan, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, penyertaan-Mu dalam satu hari ini bagi kami. Di sini kami mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu Tuhan. Terimalah dan berkatilah supaya menjadi persembahan yang harum dan kudus di hadapan-Mu. Berilah hikmat bagi hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini menjadi pelebaran kerajaan-Mu dan juga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kesaksian pujian kepada Tuhan berupa kor atau vokal grup dari Komisi Perempuan.
Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak dan Ibu, kita angkat pujian, kita kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah urapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita menyanyikan lagu ini dari awal lagi Bapak dan Ibu. Biar lagu ini menjadi kesaksian kita untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Katakan, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, Untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah harapan-Mu bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga.
Pada pagi hari ini kami bersyukur atas segala kasih karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Seminggu lamanya Tuhan telah menolong kami, melindungi, menyertai, sehingga pada saat ini Tuhan mengumpulkan kami kembali untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari hadir di tengah-tengah kami. Tenangkan hati serta pikiran kami, agar firman-Mu yang kami renungkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Mu, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu dapat tersampaikan sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini yang telah disusun dalam perikopen BNKP terambil dari 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. 2 Samuel pasal 7 ayat 25 hingga ayatnya yang ke-29. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam ialah Allah atas Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini demikian, Aku akan membangun keturunan bagimu. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ini kepadamu. Oleh sebab itu, ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah, dan segala firman-Mu lah kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya sapa Bapak, Ibu, dan saudara semua. Yahoo! Salam. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, perkenalkan, nama saya Amonita Waruhu. Saya berasal dari Nias, Desa Lelefase, Kecamatan Hiliserangkai, Kabupaten Nias. Sekarang saya berdomisili untuk sementara di Jogja, karena saya sedang melanjut studi S2 di UKDW. Sejauh demikian untuk perkenalan singkat, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu,
pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Sekali lagi, pengakuan atas janji keselamatan melalui Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, biasanya orang ketika sudah mendapat segalanya, ketika seseorang sudah sampai pada puncak yang paling tinggi, misalnya uangnya banyak, dia berada pada posisi jabatan yang bagus, atau anak-anaknya sudah pada sukses. Di sini timbullah suatu kesombongan. Nani wawa bakhe dalam mane sonono wa asiliawa amena ono-ono. Mulai sonono ono. Kenapa? Karena sudah berada pada puncak kesuksesan. Bapak Ibu, berbanding terbalik dengan firman Tuhan yang telah kita baca. Perikop yang kita baca pada saat ini mengenai ucapan syukur Daud. Daud seorang raja yang merajai ke-12 suku bangsa Israel pada saat itu. Dia sudah berada di atas puncak kejayaannya. Segalanya ada. Jabatan ada. Nah, dia raja. Kalau soal keamanan, dia sudah aman. Ada berapa prajurit yang ada di bawah yang menjaga Daud. Semuanya ada, Bapak Ibu. Tetapi Daud tidak seperti yang kita lihat dari awal tadi. Karena dia sudah berada di atas puncak yang paling tinggi. Seperti orang yang biasanya lakukan. Ya, saya yakin dan percaya bahwa di jemaat, di BNKP Jemaat Jakarta tidak ada yang seperti ini. Kita semua pada baik-baik. Amin. Saya percaya. Ketika Daud sudah berada di atas puncak, kalau kita lihat dari ayatnya yang 1 dan 2 saya akan baca. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, "Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Padahal dia sudah sebenarnya, Raja Daud tidak mesti harus memikirkan soal tabut. Karena sudah ada prajurit yang akan menjaga. Tetapi Bapak Ibu, di sini ada, kita lihat sikap yang ditunjukkan oleh Daud di sini adalah sikap kerendahan hati. Sikap kerendahan hati, walaupun dia sudah berada di atas posisi yang paling tinggi, kejayaan sedang berada di posisinya, dia tidak melupakan Tuhan. Dia masih mengingat, karena tabut pada saat itu, tabut ketika tabut perjanjian itu ada bersama-sama dia, bahwa Tuhan juga menyertai dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini, pada pagi hari ini, bagaimana kita melihat bagaimana respon Daud dalam menanggapi janji-janji Tuhan. Ada beberapa janji-janji yang diucapkan, yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Nanti kita lihat, bisa melihat dari ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-17. Di situ disampaikan apa saja janji-janji yang Tuhan janjikan kepada
Daud. Yang pertama adalah anaknya. Melalui anaknya nanti, anak yang mendirikan bait suci. Anak-anaknya terberkati. Bangsanya terberkati, tidak hanya dirinya, tidak hanya Daud. Tetapi berkat Tuhan itu Bapak Ibu turun-temurun kepada keturunan orang yang mengasihi Dia. Berkat Tuhan itu turun-temurun kepada orang yang mengasihi Dia. Tidak hanya untuk pribadi, tetapi turun-temurun kepada keturunannya. Mari kita lihat Bapak Ibu, apa respon Daud. Sesuai dengan perikop yang kita baca, yaitu pada pasal 7 ayat 18, kita mulai lihat dari sana. Respon Daud adalah yang pertama adalah doa. Menanggapi janji-janji Tuhan, menanggapi berkat-berkat Tuhan. Yang pertama sekali dilakukan oleh Daud ketika dia mendengar bahwa Tuhan telah berjanji akan memberkati keturunannya, memberkati anak-anaknya. Dia berdoa di ayat yang ke-18 sampai 19 saya akan baca. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sedemikian ini?" Saya sudah mengatakan tadi bahwa sikap yang ditunjukkan Daud ini adalah sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga dia mengatakan, "Siapakah aku ini Tuhan? Sehingga Engkau memilih aku." Kalau kita lihat, dia bukan siapa-siapa. Bagaimana dia memilih, bagaimana Tuhan memilih Daud. Dia adalah seorang yang yang menggembalai domba-domba pada saat itu. Dia terpilih di antara anak-anak, di antara mereka beberapa bersaudara. Oh, yang bungsu, ini si Daud ini, yang terpilih. Dia menjadi yang terbesar, dia menjadi raja. Di hadapan Tuhan dia berkata, "Siapakah aku ini Tuhan, sehingga Engkau melakukan hal ini kepadaku, memberikan janjimu itu, menjanjikan kepada saya bahwa keluarga saya akan terberkati." Kalau memang dilihat, kalau dipikir bahwa dia tidak layak, Daud tidak layak menerima ini. Sehingga dia berdoa, "Siapakah aku ini Tuhan?" Bapak Ibu, doa dalam bahasa Ibrani yaitu tefilah. Kata kerjanya yaitu lehit palel. Artinya menilai diri sendiri. Itu adalah doa. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, itu yang dilakukan Daud. Dia menilai diri sendiri. "Siapakah aku ini Tuhan? Aku ini tidak layak loh Tuhan ada di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan?" Artinya dia menilai diri sendiri. Jadi waktu berdoa adalah waktu penilaian diri dan evaluasi diri. Tidak hanya datang saja berdoa. Ada banyak sekarang kalau kita berdoa, kita sudah mendaftarkan permohonan kepada Tuhan. Kita tulis atau sudah kalau ada yang berdoa, oh kalau dia berdoa sangat ini tertata rapi doanya. Sangat tertata rapi. Ya sebenarnya bukan itu yang dilihat Tuhan. Doa yang ini adalah bagaimana kita mengevaluasi diri. Bagaimana kita mengetahui, mengenal diri sendiri di hadapan Tuhan. Itu adalah doa.
ketika seseorang berkomunikasi dengan Tuhan dan berdoa untuk berkatnya, kita harus memeriksa hati, memeriksa diri. Apakah aku ini layak menerima semua berkat-berkat yang Tuhan berikan? Sehingga Bapak Ibu, ketika kita sudah mengevaluasi diri, jadi kesombongan yang ada tadi, ketika kita sudah ada di puncak, tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Karena semua berkat Tuhan itu hanya titipan semata. Dia titip kepada kita. Oh ini ya, saya akan titipkan kepadamu. Tidak ada yang perlu disombongkan. Hal ini yang dilakukan oleh Daud Bapak Ibu di ayat yang ke-18-19 tadi. Dia berdoa menyadari bahwa siapa dia di hadapan Tuhan. Dia menyadari bahwa dia tidak layak menerima semua janji Tuhan. Tapi oleh karena perkenaan Tuhan, pada perkenaan Tuhan, Tuhan berkenan. Apakah Tuhan juga berkenan kepada kita? Iya. Tuhan berkenan kepada kita Bapak Ibu. Cuman berkat yang Tuhan berikan berbeda, beda-beda, tidak sama seperti Daud. Kalau sama seperti Daud, semua menjadi raja, aduh siapa yang jadi bawahan? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada saat ini ketika berdoa, mari kita menyadari, mari kita mengevaluasi diri, siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita adalah hanya titipan semata. Yang kedua yang perlu kita renungkan adalah isi doanya Daud. Kita lihat di ayat yang ke-25. Dan sekarang yang Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hambamu ini. Doa yang dipanjatkan oleh Daud adalah dia menyesuaikan sesuai dengan janjinya Tuhan. Dia tidak meminta lebih, tetapi Tuhan sudah tahu yang lebih, yang terbaik untuk kita. Jadi dia menyampaikan, Tuhan, semoga yang kau janjikan itu yang terjadi. Dia menyesuaikan permintaannya, dia menyesuaikan permohonannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan janjikan. Daud bukan tidak percaya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tetapi dia meminta agar apa yang Tuhan janjikan itu yang terjadi atas hidupnya. Kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, jika kita berdoa, kita tidak menyesuaikan apa yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita lakukan adalah apa yang kita mau, apa yang kita kehendaki. Bukan apa maunya Tuhan, tapi apa maunya kita. Itu yang sering terjadi. Yang ketiga adalah janji Tuhan tergenapi sesuai apa yang dia janjikan dalam keluarga Daud. Janji Tuhan adalah dia memberikan, memberkati dan menyertai Daud. Itu yang pertama. Kita baca nanti di ayat yang sebelumnya. Dia memberkati keturunannya Daud. Sehingga dia mendirikan Salomo, dia mendirikan bait suci, tempat tabut perjanjian. Dan terakhir adalah melalui keturunan Daud, dia terberkati, yaitu dari keturunannya lahir seorang juru selamat manusia, yaitu Mesias. Seperti firman Tuhan atau tema firman Tuhan pada hari ini.
Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari perjalanan Daud kita belajar. Dan di situ ada ayat sebelum di ayat yang ini, dia mengatakan, sekalipun keturunanmu nanti dibaca ya Bapak Ibu di rumah, sekalipun keturunanmu berbuat salah, tetapi kasih karuniaku tidak pernah lari daripadanya. Ini adalah kunci pegangan kita Bapak Ibu di dalam keluarga Daud. Artinya bahwa kasih karunia Tuhan selalu untuk orang-orang yang mentakut akan Dia. Sekalipun salah katanya, bukan berarti Dia menyuruh kita berbuat salah, berbuat dosa. Pengampunan hanya ada kepada orang yang bertobat. Ya. Jadi pengampunan itu, kasih karunia itu ada bagi orang yang menyadari dosanya. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman Tuhan ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, doa adalah nafas hidup orang percaya. Orang percaya harus tetap menjadi sumber kekuatan dalam melangkah, yaitu doa. Sebagai keluarga Kristen, kita jangan melupakan doa. Doa jangan diabaikan. Mari kita belajar memulai segala sesuatu melalui doa. Pagi hari berdoa, memulai aktivitas setiap hari berdoa. Mari kita mulai belajar bahwa doa adalah bagian dari hidup kita. Yang kedua adalah ketika kita mencapai puncak keberhasilan dalam hidup ini, baik dalam pekerjaan, studi, keluarga, pelayanan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Selalu bersyukur, karena apa yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Yang ketiga adalah memohon penyertaan Tuhan supaya dimampukan bukan hanya menerima berkat Tuhan. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Memohon penyertaan Tuhan supaya dimampukan bukan hanya menerima berkat saja, tetapi dapat menjadi berkat. Berkat tidak hanya uang yang kita pegang sehari-hari, tetapi kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain dalam segi kata-kata, memberi solusi, menolong. Tidak hanya soal uangnya, kadang-kadang kita hanya berpegang pada uangnya. Itu tadi yang makanya saya awali tadi khotbah ini melalui orang yang sudah sampai pada puncak atau posisi yang tinggi. Karena kadang-kadang di posisi itu kita bisa memutarbalikkan fakta hanya karena uang. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari, mari kita memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan dapat menjadi berkat. Berkat dalam setiap kata-kata, berkat dalam setiap apa yang kita sampaikan, dan menjadi berkat dalam komunitas dan dalam berbagai segi. Supaya orang yang ada di sekitar kita terberkati seperti Daud. Imane bakheda Bapak Ibu, bali kheda ubeda, jangan beito bali ita howu, tapi yato bali ita howu. Howu adalah berkat, howu adalah karat. Ketika karat itu sudah lengket atau besi sudah berkarat, tidak dapat digunakan, bahkan karat itu bisa patah. Besi itu dapat patah karena sudah berkarat. Jadi jangan menjadi howu, jadilah howu.
Sejauh demikian firman Tuhan pada pagi hari ini yang menjadi ayat hafalan kita adalah 2 Samuel pasal 7 ayat 25a. Mari kita baca secara bersama-sama. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Mari Tuhan, semoga firman Tuhan yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami, dalam menjalankan aktivitas kami ke depan. Tuhan, Engkau berkati firman ini dan berkati kami juga yang mendengar, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang menderita daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kesaksian pujian kepada Tuhan berupa kor atau vokal group dari Komisi Perempuan.
Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Yahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Secara khusus kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Monita Warubu yang sudah ikut melayani kita pada pagi hari ini membawa firman. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang menambahkan berkat dalam pelayanan Ibu dalam segala aktivitas sehari-hari. Para pelayan ibadah pada Minggu 3 September 2023 pukul 9 WIB. Pengkhotbah Pendeta Adielila Iya STH, Liturgos Satuana Keriso Amarei Zebua, dan tata ibadah Trinitatis dalam bahasa Indonesia. Pelayan lainnya Bapak Ibu bisa melihat melalui warta jemaat yang sudah diedarkan di masing-masing lingkungan. Persiapan ibadah dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Berita dari Komisi Pelayanan Anak. Diberitahukan ibadah atau PA guru-guru Komisi Pelayanan Anak akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 setelah selesai ibadah di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap anggota guru-guru Komisi Pelayanan Anak dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita dari Komisi Remaja dan Pemuda. Diberitahukan kembali kegiatan lomba Komisi Remaja dan Pemuda dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78 akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 27 Agustus 2023 setelah selesai ibadah. Adapun kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama, e-football competition. Yang kedua, make up competition and beauty class. Diharapkan kepada seluruh warga jemaat untuk ikut memeriahkan kegiatan dimaksud. Berita dari Komisi Ibadah dan Evangelisasi. Diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023, pukul 11 sampai 11.45 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Warta dari lingkungan 3. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 3 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inateo Zebua. Alamatnya dapat dibaca melalui warta ini pada hari Sabtu tanggal 2 September 2023 pukul 15 WIB. Diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 3 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita dari Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi. Beritahukan kembali dalam rangka penggalangan dana untuk mendukung kegiatan pelaksanaan Natal BNKP Jemaat Jakarta tahun 2023. Panitia Perayaan Hari-Hari Besar Gerejawi akan melaksanakan bazar pada hari ini, Minggu 27 Agustus 2023 setelah selesai ibadah di lantai dasar gedung gereja. Mari dengan sukacita mendukung kegiatan dimaksud. Berita duka cita. Telah kembali ke rumah Bapa di surga Ibu Amelia Nazaluhu atau Inayasi Nazara, ibunda dari Bapak Ama Kevin Nazara lingkungan 1 pada hari Jumat 25 Agustus 2023 pukul 20 WIB. Di Desa Tugala Lauru, Kecamatan Lahewa Timur, Nias Utara. Kiranya seluruh keluarga yang ditinggalkan Tuhan beri kekuatan iman, ketabahan, dan penghiburan. Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama perempuan dalam keluarga Arozato Harefa dengan Gusni Hardiana Gule, lingkungan 2. Pada hari Kamis 24 Agustus 2023 dengan persalinan sesar di Rumah Sakit Harapan Jayakarta, Jakarta Timur.
ibu dan anak dalam keadaan sehat. Anggota jemaat baru telah mendaftar menjadi warga jemaat BNKP Jakarta Lingkungan 4 atas nama Saudari Petrisna Zaluhu, dan segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Apabila Saudari Petrisna Zaluhu ada di tempat, kami undang untuk bangkit berdiri. Ya, selamat datang dan selamat beribadah. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 3 September 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Informasi pelayanan pendeta. Berdasarkan surat BPMR 45 BNKP nomor 189 garing BPMR 45 garing U garing 8 garing 2023 tanggal 9 Agustus 2023 perihal surat penugasan, maka diinformasikan kembali bahwa pada hari ini Minggu 27 Agustus 2023 Bapak Pendeta Adieli Laia STH melayani pada ibadah peresmian BNKP Jemaat Persiapan Balikpapan. Selamat melayani, kiranya menjadi berkat. Sosialisasi keputusan sidang majelis BNKP Jemaat Jakarta. Berdasarkan keputusan sidang majelis Jemaat BNKP Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2023 menerangkan bahwa pertama, diharapkan kepada seluruh warga jemaat agar menyampaikan persembahan tahunan masing-masing kepada Satuan Ekaristo Lingkungan atau kepada bendahara jemaat. Yang kedua, pada hari Minggu 10 September 2023 akan dilaksanakan peresmian calon pos pelayanan BNKP Yogyakarta menjadi pos pelayanan BNKP Yogyakarta. Yang ketiga, mulai pada awal bulan September 2023, setiap hari Jumat pukul 18 WIB akan dilaksanakan ibadah sermon yang diikuti oleh seluruh Satuan Ekaristo Lingkungan dan para pelayan persiapan ibadah Minggu. Diharapkan kepada seluruh Satuan Ekaristo Lingkungan dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Yang keempat, latihan persiapan ibadah Minggu yang dilaksanakan setiap hari Kamis dialihkan pada setiap hari Jumat setelah selesai pelaksanaan ibadah sermon. Yang kelima, majelis jemaat menegaskan tidak diperkenankan makan di dalam ruang ibadah, baik ketika ada acara maupun tidak. Kalaupun ada, dipersilakan di ruang konsistori atau Nehemia. Laporan keuangan, laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 18 Agustus 2023 sampai 25 Agustus 2023. Total penerimaan Rp10.710.847. Total pengeluaran Rp28.600.200. Saldo akhir kas bank per 25 Agustus 2023 sebesar Rp158.898.721.20. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 21 sampai dengan 27 Agustus 2023 sebanyak 16 orang. Majelis jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa tambahan warta. Yang pertama, diberitahukan ibadah sermon akan dimulai dilaksanakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 18 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada seluruh Satuan Ekaristo Lingkungan dapat hadir pada kegiatan dimaksud. Yang kedua, mohon dukungan doa untuk kesembuhan Bapak Amadira Hulu dan Ibu Ina Esther Hulu Lingkungan 5 yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Demikian warta jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini
Tuhan akan selalu menolong kita Bapak dan Ibu. Sehelai rambut pun di kepala kita tak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, apalagi kita anak-anak pilihan Tuhan. Kita angkat pujian kita, Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu seizin-Mu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong, selalu menjagamu. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Musim boleh berganti Bapak dan Ibu, tapi kasih Tuhan tak akan pernah terganti dalam kehidupan kita. Kita angkat sekali lagi pujian ini, musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan Engkau memberkati. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolong.
kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Dari awal kami memulai ibadah ini, hingga sebentar lagi kami akan mengakhiri, Tuhan telah beserta dengan kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan, terlebih firman-Mu yang telah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Mari Engkau menanamkan di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukannya di dalam aktivitas kami sehari-hari. Pada saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan di tangan Tuhan para pelayan Tuhan yang telah ambil bagian pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau yang selalu menolong, menyertai, memberkati mereka. Engkau berkati mereka, Engkau berkati setiap pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Engkau berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada pada saat ini. Terlebih Tuhan, pada pagi hari ini kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman jemaat di tempat ini. Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu menyertai mereka, Engkau memberkati mereka di saat mereka lengah, di saat mereka terjatuh. Tuhan yang menopang mereka, Tuhan yang mendukung mereka, Tuhan yang campur tangan di setiap masalah kehidupan, di setiap masalah keluarga. Tuhan yang hadir dan campur tangan. Engkau berkati keluarga seluruh umat-Mu. Terlebih Engkau berkati pekerjaan yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Dan setiap usaha yang telah Tuhan titipkan kepada mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa untuk warga jemaat yang sedang berduka. Dan begitu juga jemaat yang dalam keadaan sakit, baik yang ada di rumah, terlebih yang ada di rumah sakit. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, Engkau kuatkan mereka, Engkau yang menghibur mereka, Engkau yang menyembuhkan setiap penyakit yang telah mereka derita. Karena Engkau tabib yang ajaib, ulurkan tangan pengasihan-Mu di atas mereka. Kau berkati setiap obat yang mereka konsumsi dan setiap tenaga medis yang bertugas untuk mereka. Engkau berkati Tuhan, sehingga semuanya itu menjadi berkat penyembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk warga jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Tuhan, semoga di usia yang baru ini Engkau yang memberkati mereka. Semoga di usia yang baru ini mereka dapat berbuat yang baru, yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan mereka. Engkau berkati usia mereka Tuhan, Engkau berkati kehidupan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk tugas pelayanan Satuan Yakerisom, komisi-komisi, dan kegiatan lingkungan. Engkau ya Tuhan yang menolong, Engkau yang menuntun para hamba-Mu, dan setiap kegiatan yang akan dilakukan di setiap lingkungan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberi kekuatan kepada mereka dalam melaksanakan setiap kegiatan yang telah mereka rencanakan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan tahap 4 Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan Yesus cukupkan segala kebutuhan.
Tuhan yang membukakan jalan keluar dan memberi setiap apa yang dibutuhkan. Sekiranya setiap proses pembangunan ini Tuhan yang campur tangan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap program BNKP Jemaat Jakarta di tahun 2023 ini. Tuhan, Engkau memberkati program sehingga program itu berjalan baik, berjalan sesuai yang Tuhan kehendaki. Dan Engkau juga berkati para hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Baik mulai dari ketua majelis, Bapak Pendeta dimanapun dia berada pada saat ini. Begitu juga Ibu Pendeta fungsional. Dan begitu juga Tuhan para satuan Nihakeriso, komisi-komisi. Dan begitu juga para ketua dan anggota BPMJ dan seluruh warga jemaat. Tuhan, Engkau yang memberi mereka kerjasama yang baik, sehingga apapun program-program yang telah direncanakan, yang telah diprogramkan di tempat ini, berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan di resor 45 dan begitu juga di sinode. Tuhan Yesus, Engkau yang memampukan para hamba-Mu, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan dalam melayani, dalam memimpin setiap jemaat yang ada di bawah naungan mereka. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pemimpin. Engkau berikan hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin kami, dalam memimpin masyarakat, sehingga kami bersukacita di bawah pemerintahan mereka. Dan supaya pemerintahan mereka juga Tuhan menjadi berkat untuk kami semua. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga untuk anak yang baru lahir dalam keluarga umat-Mu. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati anak yang telah lahir, Engkau berkati tumbuh kembangnya, biar menjadi anak yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang baru bergabung menjadi warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta. Tuhan, Engkau tolong, Engkau lindungi, Engkau berkati setiap rencana, Engkau berkati setiap pekerjaan. Begitu juga Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu yang menyerukan nama Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau sendengkan telinga-Mu untuk mendengarkan doa-doa mereka. Kami berdoa untuk anak yatim piatu dimanapun mereka berada, Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Inilah kami pada saat ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dengan penuh sukacita di hati. Inilah doa kami ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kiranya Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah dalam meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam meluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Dipersilakan duduk kembali.